Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal melakukan pantauan dan menyatakan semua sapi kurban dalam keadaan sehat. Kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil ambulans dan sebuah truk di jalur Pantura Demak akibat truk yang berhenti secara mendadak. Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah mematangkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyandang disabilitas. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sebuah mobil ambulans dari salah satu puskesmas di Demak menabrak sebuah truk yang tiba-tiba memperlambat laju jalannya karena menghindari jalan yang rusak di Pantura Demak, Jawa Tengah pada Kamis sore. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, namun sang sopir ambulans dilarikan ke rumah sakit setelah terbentur airbag mobil. Selain itu, arus lain dari Semarang menuju Demak juga mengalami ketersendatan cukup panjang. Peristiwa kecelakaan sebuah mobil ambulans yang saat itu baru saja pulang dari apel terjadi di jalur Pantura Demak, tepatnya di Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Demak. Kerasnya benturan terjadi membuat kondisi bagian depan mobil ambulans mengalami ringsek. Selain itu, sopir ambulans juga mengalami luka-luka setelah terbentur airbag mobil terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sunan Kalijaga, Demak. Sedangkan truk yang terlibat kecelakaan langsung meninggalkan lokasi. Menurut Sutrisno, salah seorang call center yang mendapat laporan adanya kecelakaan, tabrakan bermula saat mobil ambulans unit Puskesmas Sayung melaju dari arah Semarang menuju Demak dalam kondisi kosong. Dan saat di lokasi kejadian, tiba-tiba truk yang berada di depan berhenti mendadak karena menghindari jalan yang rusak parah akibat terendam banjirop. Karena jarak yang cukup dekat sehingga kecelakaan tak bisa dihindari. Ini pulang dari kegiatan apel. Dari informasi yang didapat, penyebabnya apa, Nak? Untuk informasi selanjutnya kita belum cross-check karena yang drivernya juga ada mengalami mual-mual bermuntah tadi, Mas. Jadi untuk kita mengamankan untuk armadakan. Itu truknya kabur, Pak, yang di depannya itu? Truknya kabur. Karena kronologinya katanya tadi yang ada saksi di sini, truknya itu berhentinya mendadak. Jalur Pantura yang beberapa hari lalu terendam banjirop saat ini kondisinya mengalami kerusakan dan belum mendapatkan perbaikan, seringkali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain menyebabkan sopir ambulans luka, kecelakaan tersebut juga membuat arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Demak mengalami ketersendatan arus yang cukup panjang karena mobil ambulans yang berada di bahu kanan jalan. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Untuk memastikan hewan kurban dalam keadaan sehat, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal melakukan pantauan sekaligus memberikan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Berdasarkan pantauan di beberapa titik tidak ditemukan sapi yang sakit terserang penyakit mulut dan kuku. Dua hari jelang Lebaran Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal melakukan pantauan terhadap pedagang hewan kurban. Ada beberapa titik yang dipantau oleh dokter hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal. Namun hasil pantauan dinyatakan semua hewan kurban dalam keadaan sehat. Menurut keterangan dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Pandu Rapriatro Gojati, di Kabupaten Kendal saat ini ada 10 kecamatan yang dinyatakan zona merah penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, jumlah kasus aktif PMK ada 818 kasus, yang aktif ada 478, kasus baru ada 5 kasus, dan 322 dinyatakan sembuh. Sedangkan untuk hewan yang mati akibat PMK ada 4 ekor, kasus yang membaik berjumlah 122, dan yang dipotong ada 17 ekor sapi. Hari ini kita sudah ke beberapa tempat pengepul pedagang, itu alhamdulillah sehat semua. Dan ada beberapa yang memang harus dikirim ke luar kota, ya secara persyaratan medis harus ada surat keterangan kesehatan hewan dari kami akan mengeluarkan itu. Setelah ada persetujuan dari wilayah penerima. Untuk menjamin kesehatan hewan, korban ini kita sertakan surat itu. Dan pada saat hari H itu pun juga nanti akan kita periksa, kita sudah buat tim, akan kita bagi ke beberapa wilayah, hampir semua wilayah sudah
kita bagi tim untuk melakukan pemantauan pemotongan hewan. Harus ada peran proaktif ya dari peternak sendiri, dari pedagang, pengepul untuk selalu melaporkan ke kita, dia datangkan dari mana, kemudian mau dikirim kemana. Itu kalau hanya sekedar kok istilahnya jaga dari kami, untuk kita yang harus ke lapangan ya sangat terbatas kemampuan kami karena jumlah personel kami juga sangat terbatas sekali. Sementara pengepul hewan kurban yang berada di Desa Tanjung Mojo, Cepiring, Kendal, Anang Suhermadi mengatakan bahwa dagangan hewan kurban dibeli sebelum ada PMK dan digemukkan sehingga bukan sapi dari pasar hewan. Selain itu, dalam jual beli hewan kurban juga dilakukan secara online sehingga pembeli dilarang masuk ke dalam kandang. 27. Sudah laku, Pak? Tinggal 2 ekor yang jumbo-jumbo. Pak, untuk kondisinya sendiri sehat atau gimana, Pak? Alhamdulillah sehat karena rutin dokter dinas saya komunikasi dan ngecek sih. Karena ada punya bupati ada di sini. 1 ekor di sini ada yang 25, 30, ada yang 60 punya bapak. Rutin, obat cacing rutin. Upaya kebersihan kandangnya seperti apa, Pak? Tiap hari kita mandiin. Visitor biasanya kita langsung disinfektan kayak tadi. Bupati Kendal Dkem Ganindoto juga membeli sapi dari Anang seharga Rp60 juta dengan berat sekitar 1 kintal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah, iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Kalau Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene go Rene.
Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Tapi ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, untuk memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Gubernur Jawa Tengah bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah mematangkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyandang disabilitas. Kalian anggota Dewan yang kami hormati. Bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo tengah mematangkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyandang disabilitas. Raperda yang dibahas terkait pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas perubahan dari Perda lama. Pembahasan Raperda bagi penyandang disabilitas disambut baik para anggota Dewan. Di saat membahas Raperda penyandang disabilitas, Ganjar sempat mengajak para anggota DPRD Jawa Tengah untuk menengok gelaran Pesonas pertama yang sedang berlangsung di Kota Semarang. Berjalan dengan baik. Dan tentu saja tadi dalam kesempatan yang baik ini saya mengundang teman-teman dari DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk bisa hadir melihat Pesonas yang sekarang sedang berlangsung ya. Dan tadi pagi saya melihat luar biasa semangat atlet-atlet muda. Ini baru atletnya loh ya, atlet dari penyandang disabilitas. Dan kemudian nanti kita akan bisa merasakan berkomunikasi dan akhirnya dalam perda ini kita harapkan nanti bisa menjadi kebijakan publik. Ya, yang paling sederhana akses saja deh. Ya. Akses, building akses, terus kemudian jalan, terus kemudian nanti bagaimana mereka bisa ke pendidikan, ke dunia usaha. Yang di beberapa hal hari ini kita mencoba mengerahkan kekuatan di luar pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau pemerintahan di Jawa Tengah untuk bisa membantu apakah itu dari CSR, apakah kelompok komunitas peduli, sampai pada Basnas ya. Dan kita sudah melatih beberapa penyandang disabilitas. Dengan adanya Raperda penyandang disabilitas diharapkan bisa memberi kemudahan aksesibilitas lebih banyak bagi yang berkebutuhan khusus seperti akses bangunan, jalan, usaha, hingga pendidikan. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Sejumlah sponsor akan masuk di Persipapati. Persipapati sendiri sudah mengantongi sejumlah sponsor, diantaranya dari Garuda Food BPR Pati dan Sentra Arta Semarang. Akan ada sejumlah sponsor yang masuk ke Persipapati. Saat ini Persipapati sendiri sudah mengantongi beberapa sponsor, diantaranya dari Garuda Food, BPR Pati, dan Sentra Arta Semarang. Dalam hal ini, Joni Kurnianto mengatakan Persipapati sendiri akan ada sponsor dari daerah lain, salah satunya yakni dari Kudus. Saat ini Persipapati sendiri membutuhkan dana operasional antara 5 hingga 10 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Persipapati Joni Kurnianto usai ditemui dalam rapat paripurna di DPRD Pati pada tempo hari. Alhamdulillah semakin ada yang mau masuk terus ini. Ya, jadi memang mereka menunggu lihat tim kita. Dari mana aja Pak? Ada bocoran? Ya kemana dari Garuda Food sudah masuk, terus dari BPR Pati, Sentra Arta Semarang. Ya. Nanti ada beberapa lagi dari Kudus nanti akan beberapa waktu lagi akan masuk. Saya belum bisa ngomong karena belum masuk ya, tapi mereka sudah menjanjikan. Joni Kurnianto juga mengimbau kepada warga Pati untuk terus mendukung Persipa, salah satunya dengan ikut hadir dalam memeriahkan launching Persipa Pati pada tanggal 17 Juli mendatang yang juga akan menghadirkan berbagai bintang tamu. Persipa Pati juga akan melakukan laga uji coba di luar Kabupaten Pati.
Joni menambahkan bahwa Persipa tengah mendapatkan banyak tantangan setelah berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan. Persipa juga tengah bersiap untuk menghadapi PSIS Semarang setelah Piala Presiden. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Menda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.